Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke bos, lanjut bos. Gas, gas. Bab 2301 sampai bab 2305. Jadi, bagus sekali, mereka menemukan kabin yang tidak aktif, dan kami akan menghancurkannya. Benda ini langka di mana-mana. Berapa lama mereka bisa bertahan? Ye Ling Tian juga tersenyum. Ye Wudao juga tersenyum, apakah kamu tahu mengapa aku begitu sering memanfaatkanmu? Karena kamu sangat mirip denganku. Petik 2. Ye Ling Tian juga tersenyum. Sebenarnya Ye Junlin bisa dengan mudah dibunuh oleh kita, tapi kita tidak bisa. Karena itu, perasaan berharap tapi putus asa seketika adalah yang paling menyakitkan. Ditambah dengan penyiksaan fisik, Ye Junlin akan mati ketakutan. Itulah yang aku mau. Ye Wudao tampak galak, Ye Ling Tian juga sangat bersemangat. Kedua belah pihak memang berada di halaman yang sama. Larut malam, Ye Wudao muncul di suatu tempat dengan perangkat yang tidak aktif. Qilin mengatur lusinan orang kuat dari daftar Dewa Semu untuk menjaganya. Tapi orang-orang ini seperti semut bagi Ye Wudao. Dia dengan mudah melewati semua orang dan langsung masuk ke dasar perangkat kabin yang tidak aktif. Tempat ini telah diintai oleh orang-orang sebelumnya, dan sudah ada yang menyamar di antara para penjaga ini. Oleh karena itu, Ye Wudao memasuki kabin yang tidak aktif tanpa hambatan. Setelah membukanya, Ye Wudao masuk. Melihat Ye Junlin yang terbaring di dalam, dia tersenyum. Ye Junlin melanggar aturan keluarga klan Ye. Aku akan menyiksamu perlahan sampai mati, dan putrimu, aku akan menangkap klan Ye. Dia memiliki darah klan Ye-ku di tubuhnya. Jadi dia harus memberi kehormatan pada klan Ye-ku. Ye Wudao berkata dengan dingin. Dia perlahan menutup perangkat ruang hibernasi. Semua efeknya hilang. Dia diam-diam menyebabkan kerusakan pada kabin yang tidak aktif. Anda tidak bisa membedakannya dari luar. Faktanya, Ye Junlin di kabin yang tidak aktif tahu segalanya. Tapi dia mengabaikannya. Di mata Ye Wudao dan sejenisnya, mereka tidak berbeda dengan semut. Dia bahkan tidak repot-repot meninju seseorang yang bisa membunuhnya dengan satu pukulan. Karena itu, Ye Junlin mengabaikan Ye Wudao sepanjang waktu. Merasakan suhu di kabin yang tidak aktif tiba-tiba naik, Ye Junlin tersenyum, sudah tidak dingin lagi. Ye Wudao menyelesaikan semua ini dan pergi dengan tenang. Tidak ada yang memperhatikan selama seluruh proses. Karena kabin yang tidak aktif, Qilin dan Qinglong memberi perintah agar tidak ada seorang pun yang boleh mendekat. Jadi tidak ada yang pergi melihatnya. Oleh karena itu, saya tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Waktu berlalu hari demi hari, Qinglong, Qilin dan yang lainnya dengan panik berusaha mencari cara untuk memperbaiki situasi. Ramuan yang mereka temukan kurang lebih mendekati kesuksesan, dan bahkan lebih buruk daripada yang diproduksi oleh industri Kunlun. Suzaku dan timnya akhirnya menemukan laboratorium yang cocok. Namun mereka belum menemukan semua sumber dayanya. Apalagi dalam prosesnya banyak sekali kendala yang mereka temui, semua yang mereka lakukan tidak lancar, dan ada faktor eksternal yang menghambatnya. Suzaku secara kasar menghitung bahwa dalam kasus ini, setidaknya diperlukan waktu 50 hari hingga kumpulan obat berikutnya diproduksi. Yang berarti Ye Junlin harus bertahan selama 50 hari penuh. Namun pada tahap ini, tidak ada jalan lain, kita hanya bisa menunggu keajaiban muncul. Bagaimana jika ada ramuan untuk pengobatan langsung? Semua orang menghela nafas, metode sekali dan untuk selamanya pasti bagus, tapi belum ada yang mengatakan solusi nyata. Qinglong tampak tak berdaya. 9 hari berlalu dalam sekejap mata. Semua orang kembali, bagaimanapun, ruang hibernasi disiapkan selama 9 hari. Ini dimulai hari ini, dan semua orang ingin tahu bagaimana keadaan Ye Junlin sekarang. Terlebih lagi, setiap orang kurang lebih telah menemukan beberapa metode dan obat.
Datang dan coba lihat apakah berhasil. Hah, di mana Qilin? Ketika semua orang tiba, mereka menemukan ada orang lain yang menjaga kabin yang tidak aktif. Itu bukan unicorn. Saat ini, Qilin kembali dari arah lain. Dia juga pergi mencari jalan. Qilin, tahukah kamu bahwa misimu adalah yang paling penting? Tidak apa-apa jika tidak terjadi apa-apa. Jika terjadi sesuatu, hanya kamu yang bertanya. King Long dan yang lainnya menyadari ada yang tidak beres. Apakah kamu baik-baik saja akhir-akhir ini? Qilin bertanya pada yang lain. Tidak apa-apa, semua orang menggelengkan kepala. Qilin menghela nafas lega. Lihat, kamu terlalu khawatir, tidak apa-apa. Ayo kita lihat. King Long dan yang lainnya memasuki kabin yang tidak aktif dengan cemas. Boom, setelah sampai di dalam, semua orang tercengang. Perangkat ruang hibernasi berhenti berfungsi. Seseorang telah mematikan perangkat kabin yang tidak aktif sejak lama. 8 hari, perangkat kabin yang tidak aktif telah dimatikan selama 8 hari. King Long meraung dengan suara serak. Unicorn itu seperti guntur dari langit. Saya pikir akan baik-baik saja jika saya memanggil bawahan saya untuk menonton, tetapi saya tidak tahu bahwa perangkat tersebut dimatikan segera setelah dia pergi. Tidak, bagian dalam perangkat kabin yang tidak aktif telah rusak. Seru seseorang, mengapa bos tidak bereaksi sama sekali? Harus dikatakan bahwa dia bisa bangun segera setelah perangkat kabin tidur ditutup, lihat sendiri. Kabin tidur tidak bisa dibuka sama sekali. Dengan kata lain, bosnya terbaring di dalamnya. 9 hari, belum lagi timbulnya elemen. Bahkan kebosanan pun bisa membuat seseorang mati lemas. Melihat bos seperti ini, mungkinkah terjadi sesuatu? Lihat dia tidak bergerak sudah berhari-hari. Berita buruk demi berita buruk lainnya. Semua orang menatap Qilin dengan tajam. Andai saja dia ada di sini. Bisakah seperti ini? Qilin langsung tercengang. Dia duduk di tanah, seperti genangan lumpur. Pikirannya menjadi kosong. Jika sesuatu terjadi pada Ye Junlin karena ini, dia akan menyalahkan dirinya sendiri seumur hidupnya. Dia bahkan akan bunuh diri di tempat untuk meminta maaf. Kamu tidak bisa menyalahkan Qilin. Pasti ada yang salah dengan para penjaganya. Pertama, tempat ini rahasia dan hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Kedua, bahkan tidak mungkin untuk orang yang kuat untuk masuk dengan mudah. Para penjaga, ada pengkhianat di antara mereka. Xuanwu menganalisis. Aku akan membunuh mereka. Qilin benar-benar marah. Mari kita lihat bagaimana keadaan bos dulu. Semua orang dengan paksa membuka perangkat kabin yang tidak aktif dan melepaskan Ye Junlin. Tepat ketika mereka hendak memeriksa kondisi Ye Junlin, sebuah suara terdengar. Sangat berisik sehingga aku tidak bisa membiarkan siapapun tidur. Ye Junlin berdiri dan memandang semua orang tanpa berkata-kata. Bos, kamu baik-baik saja? Apakah kamu baik-baik saja? Semua orang memandang Ye Junlin dengan kaget. Apa yang bisa terjadi padaku? Apakah kamu mengharapkan sesuatu terjadi padaku? Ye Junlin menatap semua orang tanpa berkata-kata. Bos, Anda tidak mengalami masalah kesehatan apapun beberapa hari terakhir ini. Semua orang bertanya, tidak. Bukankah menurutmu aku baik-baik saja? Aku sama sekali tidak baik-baik saja. Semua orang terkejut. Ye Junlin benar-benar tidak terlihat ada yang salah. Ini tidak bisa dipalsukan. Semua orang bisa merasakan aura Ye Junlin. Melonjak seperti sebelumnya, jadi dia baik-baik saja. Tapi untuk berjaga-jaga, biarkan Suzaku memeriksamu dulu, kami yakinlah. King Long menyarankan, oke, mari kita periksa. Ye Junlin tidak ingin dikelilingi oleh mereka sepanjang waktu mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Biarkan saja mereka memeriksanya. Suzaku segera membawa perlengkapan untuk memeriksa kondisi fisik Ye Junlin. Setengah jam kemudian, Suzaku berkata dengan terkejut aneh. Benar-benar aneh. Setelah 9 hari tanpa penekanan obat, tubuh bos sebenarnya baik-baik saja.
Tidak ada jejak efek elemen sama sekali. Aku tidak tahu kalau tidak ada senjata dari industri maya sama sekali, ya. Mendengar ini, semua orang terkejut. Tidak mungkin, bagaimana bisa baik-baik saja? Ini sama sekali tidak mungkin. Tidak ada yang percaya. Ye Junlin tersenyum tak berdaya. Sekarang tahukah kamu kalau aku baik-baik saja? Karena racun pada senjata itu tidak bisa menyerang tubuhku sama sekali. Tidak mungkin, bos. Kalau memang bisa jika kamu tidak menyerang tubuh, maka benar-benar keterlaluan. Semua orang kaget dan ragu. Sepertinya aku tahu yang sebenarnya. Suzaku tiba-tiba tersenyum. Apa? Semua orang berkumpul. Saya menemukan ada residu obat di tubuh bos, dan jumlahnya banyak. Saya mengerti mengapa bos tidak pernah mengalami serangan di masa lalu 9 hari. Sisa obat masih memiliki efek penekan. Efek obat ini bahkan lebih baik dari yang kita bayangkan. Suzaku menjelaskan, Ye Junlin tampak tidak berdaya. Itu karena anak-anak nakal ini memaksanya meminum ramuan sepanjang hari, dan dia tidak bisa muntah. Minum saja, tapi tubuhnya sekarang tidak bisa mentolerir zat asing tersebut. Jadi semuanya tetap berada di dalam tubuh. Dia harus memaksakannya keluar setiap saat. Kali ini saya belum sempat mengurasnya. Ditemukan oleh Suzaku. Ada anggapan keliru bahwa obat-obatan ini menghambatnya. Bagus sekali, keberuntungan bos selalu bagus, ini sangat beruntung. Semua orang tampak gembira. Sekarang dengan obat dan metode yang kami temukan, pasti tidak ada masalah untuk mencegah bos terkena serangan untuk jangka waktu tertentu. Suzaku berkata dengan terkejut, ini bagus. Ye Junlin tersenyum pahit, saya baik-baik saja, Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Bos, dengarkan saja pengaturan kami, ngomong-ngomong, Anda harus melatih keterampilan ini baru-baru ini, mereka juga memiliki efek menekan. Setiap orang melakukan semua yang harus mereka lakukan. Di satu sisi, kami terus menekan, di sisi lain, Suzaku memproduksi ramuan. Melihat saudara-saudara yang baik, murid yang baik, dan bawahan yang baik ini, Ye Junlin sedikit terharu. Mereka benar-benar melakukan segalanya untuk diri mereka sendiri. Tapi sekarang setelah dia mengatakannya, orang-orang ini juga tidak mempercayainya. Tunggu saja dan berikan kompensasi kepada mereka nanti. Apa, Ye Junlin baik-baik saja? Apa yang terjadi? Ye Wudao, Ye Lingtian dan yang lainnya semua terkejut saat mengetahuinya. Selama 9 hari, Ye Junlin tiba-tiba berhenti tanpa minum obat apapun. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana tidak ada salahnya terkena senjata Maya Industries? Bahkan jika aku ditusuk, aku pasti akan mati. Mata Ye Wudao penuh rasa tidak percaya. Itu benar, itu tidak mungkin, secara logika, apa yang mereka lihat seharusnya adalah mayat yang sangat membusuk, ternyata baik-baik saja. Ye Lingtian juga tidak mempercayainya. Mereka jelas telah memotong semua peluang Ye Junlin untuk bertahan hidup. Hasilnya, Ye Junlin mengubah nasibnya melawan takdir. Tidak terjadi apa-apa. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak ada yang mau mempercayainya. Tidak mungkin. Pasti ada alasannya. Mungkin mereka selamat. Kata Ye Wudao. Ye Lingtian mengangguk. Itu mungkin. Tapi saya akan lihat bagaimana dia bisa bertahan. Butuh puluhan hari bagi Suzaku untuk memproduksi ramuannya. Meskipun Marsekal Tians tidak menanyakan masalah ini. Tapi seperti apa rasanya? Dia tahu semuanya. Nasib Ye Junlin terlalu sulit, bukan? Apakah ini baik-baik saja? Tidak ada sama sekali. Setelah mengetahui situasinya, Marsekal Tians terkejut. Apa yang terjadi? Dia memiliki ide yang sama dengan Ye Wudao. Dia terkena senjata Maya Industries dan mati. Tians Mansion tidak ada hubungannya. Suzaku berkata sepertinya ada sisa obat di tubuh Ye Junlin, yang memiliki efek menekan. Seseorang menjelaskan, itu berarti Ye Junlin masih akan mendapat serangan selanjutnya. Tanya Marsekal Tians, ya, tentu saja, mari kita tunggu,
beberapa orang memperkirakan hanya akan memakan waktu 3 hari. Kata yang lain, oke, mari kita tunggu dan lihat, saya tidak percaya, Ye Junlin baik-baik saja. Tidak ada yang percaya pada kejahatan. Dia harus menunggu sampai cedera Ye Junlin terjadi. Sebenarnya Suzaku juga sangat gugup. Memang, sisa obat dan berbagai cara hanya bisa bertahan paling lama bagi Ye Junlin 3 hari. Apa yang harus dilakukan dalam 3 hari, itu sebuah masalah. 3 hari datang dengan cepat, semua orang memperhatikan Ye Junlin hari ini untuk melihat apakah dia akan mendapat serangan. Semua orang sangat gugup hingga mereka berkeringat. Pada saat ini, Jian Xishan dan yang lainnya kembali. Kabar baik, pedang Dewa Jahat berkata dengan penuh semangat. Dewa Pedang Jahat dan yang lainnya lelah dan terengah-engah. Rupanya dia pergi ke suatu tempat yang jauh. Diperkirakan setelah mendengar kabar tersebut, dia bergegas ke sini tanpa henti. Saya ingin memberitahu semua orang kabar baik ini secepat mungkin. Ada apa? Semua orang berkumpul satu demi satu. Bahkan Ye Junlin datang dengan penuh minat, ingin tahu apa yang bagus. Kami telah menemukan solusi untuk senjata industri maya. Dewa Pedang Jahat menghela nafas berat dan mengatakan hal yang mengejutkan. Apa? Menemukan solusinya? Semua orang yang hadir terkejut. Mata mereka akan terbang keluar, karena menurut semua orang, hal ini sama sekali tidak mungkin dicapai pada tahap ini. Tapi sekarang ada yang bilang tidak apa-apa. Bagaimana mungkin kamu tidak kaget? Apa solusinya? Katakan dengan cepat. Katakan dengan cepat. Semua orang bersemangat. Mata semua orang berkaca-kaca, dan mereka lebih bersemangat dari sebelumnya. Siapa yang tidak kaget dengan hal ini? Bahkan Ye Junlin pun sedikit penasaran. Apa solusi senjata industri maya? Dia telah melihat elemen khusus itu. Tapi itu adalah racun yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Baik dia maupun Dewa Racun tidak bisa mengembangkan obat penawarnya. Apa? Katakan dengan cepat, Ye Junlin juga mendesak. Solusinya adalah seseorang telah menemukan zat yang dapat melarutkan unsur khusus ini. Setelah percobaan berulang kali, zat baru ini dapat melarutkan unsur khusus industri maya, kata Dewa Jahat Pedang dengan penuh semangat. Apa? Semua orang begitu gembira hingga mereka gemetar. Ada zat semacam ini? Luar biasa kan? Baru pertama kali saya dengar ada zat yang bisa melarutkan unsur khusus industri maya, di mana ditemukannya? Siapa yang menemukannya? Ayo. Ayolah, masih ada harapan bagi bos untuk bertahan hidup. Hebat, bos sangat beruntung. Tuhan tidak akan pernah mati, bos, Dewa Pedang Jahat menjelaskan, itu adalah bank benih kiamat kerajaan Kanguru. Mereka menemukan itu di laut dalam di bawah laut dekat kerajaan Kanguru. Zat yang sangat langka. Sebuah tes menemukan bahwa zat itu benar-benar memiliki efek melarutkan pada senjata industri maya, sungguh ajaib, tapi zat laut dalam ini sangat luar biasa langka. Mereka telah menghabiskan banyak upaya mencari di wilayah laut lain, dan hampir tidak menemukan apapun. Totalnya, mungkin hanya beberapa ratus gram. Ini dianggap sebagai harta karun oleh kerajaan Kanguru dan disimpan di gudang benih kiamat, Dewa Jahat Beracun kemudian memberitahu semua orang sebuah berita yang membuat hati semua orang merinding. Ada jalan, ditemukan zat-zat baru, tapi itu terlalu jarang. Itu dianggap sebagai harta karun dan disembunyikan di gudang benih hari kiamat. Sekali diletakkan di tempat ini, akan sulit untuk ditangani. Sangat sulit didapat, wajah semua orang yang baru saja bersemangat tiba-tiba berubah suram. Itu masih menjadi masalah. Dewa Jahat Pedang dan yang lainnya berkata tanpa daya, setelah mengetahui beritanya, kami segera menghubungi kerajaan Kanguru dan ingin mendapatkan materi ini dengan cara apapun. Tetapi mereka langsung menolak. Ya, kami bernegosiasi dengan tulus. Kami ingin mendapatkannya dengan cara apapun. Mereka membuat persyaratan, tetapi orang-orang ini tidak bisa masuk. Mereka tidak memberi kami kesempatan sama sekali. Mereka hanya mengusir kami.
Kami bahkan tidak punya waktu untuk memikirkan metodenya. Jadi kami segera mendatangi kalian dan menyampaikan beritanya. Mari kita lihat apa yang bisa kalian lakukan." Mendengar ini, hati semua orang kembali berdebar. Bagaimana cara memperbaikinya? Saya diberi harapan dan langsung putus asa. Orang-orang menganggap materi ini sebagai harta karun. Pasti sulit mendapatkannya. Anda harus menemukan sesuatu yang membuat orang menginginkannya dan menganggapnya memiliki lebih dari sekadar nilai materi baru. Jangan berkecil hati semuanya. Sekarang zat baru telah ditemukan. Langkah selanjutnya adalah mendapatkannya. Pikirkanlah, atau diskusikan dengan negeri kanguru. Mereka pasti punya kelemahan, mereka pasti punya apa yang mereka inginkan. Kita hanya perlu mendapatkannya keluar saja. King Long memandang semua orang dan berkata, "Ini adalah solusi sekali dan untuk selamanya untuk situasi bos. Kita harus melakukannya dengan cara apapun. Apakah Anda mengerti?" "Ya, ini adalah kesempatan langka. Kita harus berjuang. Tidak peduli kondisi apa yang ditawarkan pihak lain, kita harus setuju." Semua orang bekerja sama. Ngomong-ngomong, berita ini baru saja ditemukan. Kurasa orang lain akan segera mengetahuinya, dan mereka yang mungkin mengincar bos harus menghentikannya. Atau bahkan mendapatkan substansinya terlebih dahulu. Maka semuanya akan berakhir sepenuhnya. Kata Dewa Jahat. Jadi mulai sekarang kita harus buru-buru mendahului mereka dan mendapatkan materi baru terlebih dahulu. Tak perlu ditunda-tunda lagi. Ayo langsung ke negeri kanguru. Demi malam dan mimpi yang panjang, bos. Langsung saja berangkat ke negeri kanguru bersama kami. Setelah mendapatkan materi baru, gunakan langsung untuk mencegah situasi lain terjadi. King Long dan yang lainnya mengatur segalanya dengan tertib sehingga Ye Junlin bahkan tidak punya kesempatan untuk mengganggu. Oke, ayo berangkat sekarang. Semua orang hendak segera berangkat. Tapi saat ini, Suzaku mengangkat ponselnya dengan muram dan berseru, "Tidak. Web gelap telah merilis berita." Petik 2. Apa? Web gelap telah merilis berita mengatakan bahwa Bank Benih Hari Kiamat di negeri kanguru telah menemukan pengekangan maya, zat laut dalam dengan unsur khusus dalam senjata industri, dan ada informasi rincin dan data eksperimen. Sekarang seluruh dunia menjadi gila. Ketika Suzaku mengatakan berita itu, jantung semua orang berdetak kencang. Aku sangat takut dengan apa yang aku takutkan. Aku baru saja berbicara tentang bagaimana aku harus menjadi orang pertama yang mengetahui berita itu. Dalam sekejap mata, keunggulannya hilang. Sekarang setelah berita web gelap dirilis, seluruh dunia mengetahuinya. Dan ini adalah berita besar yang tersebar di seluruh dunia. Itu menyebar ke hampir setiap sudut dalam waktu singkat. Darknet, Ye Junlin bergumam dalam hati. 3 tahun lalu, web gelap adalah keberadaan yang misterius. Tidak ada informasi yang bisa lolos dari pelacakan web gelap. Sejujurnya, Darknet adalah kekuatan teratas di dunia. Saya tidak menyangka 3 tahun kemudian, Darknet masih begitu kuat. Begitu ada berita di sana, Darknet langsung mengetahuinya. Saya tidak tahu kelompok makhluk seperti apa yang mengendalikan web gelap. Apakah Anda tahu asal mula web gelap? Ye Junlin bertanya. Bos, sekarang sudah pada titik ini. Anda masih mengkhawatirkan web gelap, Anda harus memikirkan cara mendapatkan zat baru. Sekarang beritanya sudah keluar, diperkirakan banyak orang telah pergi ke negeri kanguru untuk mendapatkan zat baru. Industri maya mereka pasti akan pergi, lagi pula, mereka tidak ingin orang lain tahu cara menahan diri. Lawan bos juga akan segera pergi, bahkan jika mereka tidak mendapatkannya, mereka akan menghancurkan itu, lagi pula, mereka tidak bisa membiarkan bos mendapatkannya. Memang, mereka benar. Setelah Ye Wudao dan yang lainnya mengetahui hal ini, mereka segera bergegas ke kerajaan kanguru. Mereka tidak akan pernah membiarkan Ye Junlin mendapatkan zat baru. Dia harus mati. Bahkan Marsekal Tians pun tertarik. Lupakan saja, kita tidak perlu pergi. Banyak yang lain sudah pergi.
Ye Junlin bahkan tidak berpikir untuk mendapatkan zat baru ini. Maya Industries, kekuatan utama di negara Pulau Timur. Kekuatan utama di kerajaan Elang Perang. Satu demi satu, mereka bergegas ke negeri kanguru. Substansi baru ini akan secara langsung mempengaruhi situasi baru di masa depan, serta status industri maya dan sebagainya. Ada juga sekelompok orang yang juga ikut bersenang-senang. Para pemimpin beberapa kekuatan besar telah berdiskusi dengan negeri kanguru. Meskipun hanya ada sedikit harapan, King Long dan yang lainnya berangkat bersama Ye Junlin. Kecepatan hidup dan mati. Mereka ingin berjuang keras. Lakukan apapun untuk mendapatkan zat baru ini. Ye Junlin sangat tersentuh. Semuanya ada dalam pikiran. Apakah kamu benar-benar ingin mendapatkan zat baru ini? Ye Junlin tiba-tiba bertanya. Ah, ini membuat semua orang tercengang. Tentu saja, bos, bukan begitu, ini adalah sesuatu yang bisa menyelamatkan hidupmu. Jawab semua orang. Ngomong-ngomong, aku ingat 3 tahun lalu aku membantu kerajaan kanguru melawan leluhur darah, dan mereka berhutang budi padaku. Biarkan mereka membalasnya dengan benda ini. Bersambung.